Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Waalaikumsalam bahasa. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di Siniar Sasambo, Bincang Bahasa dan Sastra. Kali ini bersama saya Rizky di edisi B1, Bincang bersama Tokoh. Wah, setelah pertemuan kita ya sahabat bahasa, beberapa kali membahas penulis, kemudian karya, sepertinya kurang lengkap jika kita tidak membahas topik terkini seputar kebahasaan dan kesastraan. Dan kali ini Siniar Sasambo mendatangkan narasumber yang cukup jauh ya, di luar Lombok, yang pastinya akan memberikan kita wawasan seputar topik kesastraan yang terkini. Telah hadir membersamai kita Bapak Maman S. Mahayana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu. Baik, wah makin muda ya sepertinya Amin. Pak. Amin. Karena kuncinya cuma satu ya, kata Bapak. Betul. Bahagia. Positive thinking. Positive udah. thinking. Wah, ini Udah. bahasa Gen Z ya, positive Ya. thinking Bapak. Oke Pak, mungkin sedikit perkenalan dari Bapak kepada sahabat bahasa. Bapak Maman S. Mahayana ini terkenal sebagai kritikus sastra, juga Amin. dosen tercinta saya di Universitas Indonesia. Terima Sangat senang kasih. sekali bisa berkesempatan bertemu kembali, karena kita cukup sering ya Pak ya bertemu Iya. secara virtual. Dan kali ini Pak Maman akan berbagi wawasan seputar topik terkini ya. Mungkin Bapak ada ingin sesuatu yang ingin disampaikan sebagai pembuka bincang sastra kita hari ini. Silakan Pak. Ya, yang pertama bahwa di tengah kita, di sekitar kita itu banyak sekali kekayaan yang nggak kita gali, Betul, betul. yang terabaikan, yang seolah-olah nggak penting. Nah, pembicaraan kita kali ini mencoba mengingatkan bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu bisa jadi bahan pengajaran, bisa jadi bahan cerpen, termasuk juga bisa jadi bahan penelitian. Oke. Gitu. Teori-teori boleh dari mana saja, tapi jangan memaksakan teori, gitu. Jadi teori jangan dipaksakan ya Pak. Betul, yang sesuai dengan lingkungan kita. Kan tidak mungkin lah, misalnya mitos yang ada di Narmada, ya kan? Betul, betul. Lalu dianalisis berdasarkan postkolonial misalnya, atau Nggak teori-teori nyambung. ya, Nggak nyambung betul, Pak. teori-teori yang diantah-barantah Betul, betul Pak. itu. Nah, dan itu sebetulnya menjadi kekayaan bangsa kita. Nah, karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rizky tentang tema ini, saya mencoba mengangkat tema ini dengan judul Kultur Etnik bagi Pemerkayaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, Masya Allah. Total Gitu. mungkin 6 SKS ya Pak ya, untuk sahabat bahasa ya yang mengikuti Iya. sampai akhir. Iya. Sayang sekali sih ya Pak ya kalau tidak kita ikuti sampai akhir. Wah, membahas tentang kultur etnik. Wah, ini juga sebenarnya sangat relevan Bapak ya, dengan Ya. berbagai program atau berbagai proyek yang sedang dibuat banyak pihak. Salah satunya adalah pemerintah. Dikerucutkan Betul. lagi Balai Bahasa. Betul. Karena kita nggak bisa lepas dari etnik tadi ya Pak ya. Betul. Jadi nanti Balai Bahasa NTB itu menghasilkan produk sastra lisan. Mm-mm. Dan dari situ kan ada bahasanya. Betul.
Nah, bahasa itu terutama yang sudah umum digunakan di NTB atau di Lombok dan sekitarnya, itu harusnya menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Betul. Itu Wah, ya, luar biasa ya, Pak. sehingga KBBI itu menjadi kamus paling kaya, paling tebal di dunia. Karena Betul, bayangkan berapa ratus bahasa daerah ya, Pak. betul itu. Luar Tapi biasa. tentu saja itu yang sudah umum. Misalnya Mm-mm. Ngaben, Ngaben kan masuk. Iya, Terus dan itu banyak sekali di berbagai daerah. Nanti akan betul. kita lihat Wah, betapa tidak sabar. kayanya, Betul, tidak betapa sabar, Pak. kayanya kultur etnik kita yang sayangnya terabaikan. Betul. Mungkin kita langsung ke slide selanjutnya ya, teman-teman. Boleh ya. Oke. Hap. Sastra Indonesia sebagai Nah, sastra etnik. Wah, gimana tuh, betul. Pak? Jadi pada hakikatnya sastra Indonesia itu sebetulnya sastra etnik Mm-mm. yang berbahasa Indonesia. Karena Itu karena tema-temanya pasti dari banyak iya kan etnis, Pak. sastrawan tidak dapat melepaskan diri dari latar belakang sosio budaya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Mm-mm. Ini fakta yang terjadi pada umat manusia di seluruh dunia. Jadi tidak mungkin Ahmad Tohari menulis karya yang berbicara tentang kultur Papua. Pasti Betul. dia berbicara Sunda. tentang kultur yang ada di sekitarnya, yang telah Mm-mm. membesarkan dan melahirkannya. Mm-mm. Gitu. Nah, eh, apa saja yang berada di apa yang mengepung sastrawan itu? Pertama persoalan etnisitas. Mm-mm. Karena sastrawan kita kan tidak terlepas dari persoalan etnisitas. Betul, Pak. Jawa, Madura, Bugis dan sebagainya. Dan itu secara langsung atau tidak langsung akan muncul dalam karyanya. Betul. Nah, itulah yang kemudian sastra dianggap sebagai merepresentasikan ruh budaya etnis. Oke. Itu. Nah, dalam kesempatan itu juga seringkali sastrawan kita tidak bisa mengekspresikan masalah yang ada di sekitar bahasa ibu lewat bahasa Indonesia. Ah, karena Maka ini konsepnya mungkin belum di ya betul. inikan Nanti oleh akan bahasa Indonesia, Pak. kita lihat itu yang beberapa contoh yang bagian akhir itu. Oke. Termasuk juga eh, Umar Khayyam atau Ahmad Tohari atau Pasapardi. Mm-mm. Itu banyak sekali kosakata Jawa yang nggak ada dalam bahasa Pandangannya, Indonesia. konsepnya dalam bahasa Indonesia. Iya, maka inilah kesempatan sumbangan bahasa ibu kepada bahasa Indonesia. Wah, jadi Gitu. paket komplit ya, Pak. Sastra Iya, masuk, bahasa harusnya juga berkembang. betul dan kita harus punya keberanian itu. Mm-mm. Kan selama ini seolah-olah kosakata KBBI itu harus dari badan bahasa semua atau dari orang-orang tertentu. Ya. Ya kan? Mm-mm. Padahal publik kan punya hak juga untuk mengusulkan. Betul, Pak. Nah, kalau itu kemudian diterima oleh publik, maka dia akan menjadi kosakata bahasa Indonesia. Betul. Seperti Hebring, Hebring kan udah masuk juga. Hebring, ambiar, Ya, ambiar, anjay dan sebagainya anjay. itu. Nah, Tapi sekarang nah, memang kita diberikan akses lebih luas, Pak, memang untuk harusnya mengusulkan. begitu. Iya. Tapi Harusnya terkala begitu. kebetulan saya yang memegang perkamusan Bapak di sini. Nah, oke, Kendalanya bagus itu tuh. adalah ketika kita harus menyesuaikan kata dalam bahasa kita dengan aturan EYD di bahasa Indonesia.
Jadi Nah, jiwa dari kata itu hilang, Pak. Bapak pernah dengar betul. gendang bele nggak? Belum. Tradisi nyongkolan di sini ada Ya. namanya gendang bele. Ketika dia menjadi warga KBBI, dia ditulisnya seperti gendang belek, Pak. Karena Nah, tadi kan tidak betul. Nah, memenuhi apa, tidak mengakomodasi fonem-fonem yang itu sebenarnya berkembang di bahasa daerah. Jadi polemik juga betul, sebenarnya, Pak. betul, betul. Nah, inilah nggak masalah, Mm-mm. nggak masalah. Tapi kemudian harus ada penjelasan berikutnya bahwa Betul. cara pengucapannya adalah begini, Seperti begini, ini, begono, betul, betul. Tapi gitu. esensi ketika kita menyumbangkan kosakata bahasa daerah, ya tetap akan mengembangkan bahasa Indonesia ya, Pak ya. Betul, Walaupun dengan problematik betul. seperti itu. Dan itu kan kemudian menjadi perbandaran pengetahuan juga buat Betul. publik, Betul, Pak, betul. gitu. Oh, ternyata di di Lombok itu ada kata ini yang artinya bla bla bla, Betul, betul, betul. Mungkin gitu. sama juga konsepnya dengan di Sunda ya, Pak. Gelis. Harusnya dibacanya kan gelis. Gelis ya, ya. Gelis ya, beda kan e-nya, Pak. Betul, Betul. betul. Nah, nggak apa-apa ada kesalahan kesalahan seperti itu. Mm-mm. Yang penting masuk dulu. Pada Oke. akhirnya pengucapan dalam bahasa Indonesia itu harus diperkaya juga oleh fonem-fonem Betul. Mengakomodasi yang di fonem-fonem yang berkembang di bahasa daerah. betul. Wah, menarik ya, Pak ya. Iya, Mungkin kita akan EU membahas itu di episode lain ya seputar ya. kosakata ini. Nah, Dan ternyata kemudian nyambung-nyambung juga dengan sastra ya, Pak. lingkungan sosial ya. Betul. Kan sastrawan kita nggak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosialnya. Iya, betul, Pak. Nah, karena itu akan kelihatan bagaimana karakteristik atau situasi sosial orang-orang Padang Iya, dengan orang Makassar, betul. dengan orang Batak, dengan orang Beda, Lombok. pasti. Jadi sastra itu sebetulnya menyumbangkan tidak hanya kosakata, Betul. tapi juga potret sosial masyarakat. Betul, Pak. Nah, sehingga kita bisa paham kenapa orang Betawi Mm-mm. lugas, egaliter dan sebagainya. Iya, betul-betul. Jadi Dari kalau karya sastra ya, Pak, betul, diolah. kalau menurut kita itu kurang sopan, menurut Mm-mm. orang Betawi ya karena itu kultur Betawi Betul, egaliter. betul, 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 betul. Kita nggak bisa menilai kultur orang lain lewat kultur sendiri. Betul. Itu orang Betawi bilang sama bapak ibunya itu nya Deh, nya udah enteng makan. aja, ya nya Nya. gue mau bla bla bla, Iya, sediain kayak sama temennya gitu loh. betul, betul. Kalau di sini udah di peng. Ya betul, apalagi Jawa Apalagi Jawa, waduh. ya, tapi itulah Betul, Betawi. betul. Kita juga bisa Sehingga menyalahkan mereka karena betul, itu karakter mereka ya, Pak. dan itu termanifestasikan lewat karya sastra. Betul. Ada itu naskah naskah apa itu tahun berapa gitu ya, Mm-mm. itu ceritanya tentang raja dan ratu ya, Mm-mm. kemudian dia berpikir ini anaknya kok nggak mau menikah, kenapa gitu, padahal dia sudah dewasa, sudah ambil Mm-mm. balik. Mm-mm. Terus tanya eh, ibunya itu apa ratu itu kepada raja, Mm-mm. iya iya ya katanya, anak kita kok udah itu kok belum juga Nikah gitu. menikah gitu. Terus kata rajanya, "Gih, panggil ke sini." Terus setelah dialog, Mm-mm. dia nanya sama ibunya itu sambil bisik-bisik sama ratunya, "Jangan-jangan empet-empetannya bermasalah," katanya. Itu raja loh yang bicara. Kan nggak Peduli itu, mungkin. Pak. Jawa itu nggak mungkin keluar Nggak kata mungkin, itu. nggak Melayu nggak mungkin. mungkin. Tapi enak aja dia bicara itu. Empat-empat. Ya. Lalu apakah itu porno? Ya enggak juga.
luar biasa Iya, kok itu. betul ya, Pak. Di Nah, zaman itu mungkin belum bisa dilihat sebuah penyimpangan ya, Pak. Tapi beda juga kalau dia memang lahir kan di zaman kulturnya sekarang. begitu sampai Betul, sekarang. betul. Oh, Sampai sekarang itu dia bicara yang begitu enak aja dia. Termasuk pantun-pantunnya. betul, betul, Pak. Nah, karena itu sastra itu Mm-mm, merepresentasikan juga kebudayaan masyarakatnya gitu. betul, Termasuk juga soal agama dan sistem kepercayaan. betul. Jadi dari sastra kita tahu misalnya orang-orang Sunda itu anak Sunda kalau baca eh, novel perjalanan pengantin Mm-mm, itu kan menikah itu sesuatu yang sakral tuh, iya, Pak. nggak bisa sembarangan gitu. Ya Betul. nggak. Mm-mm. Tapi di dalam perjalanan pengantin itu jadi bahan guyonan. Betul, jadi bahan guyonan. Ini aku kok kayak pakaian badut katanya. Aduh, padahal bayar berapa tuh? Betul itu. Ya. Dan nah, soal agama. Betul. Ya, itu kalau bulan puasa kan ada terawih. Mm-mm, Pasti anak-anak tuh banyak lah yang ikut terawih di sana. mm-mm. Tapi bukan mau tarawihnya, Main. mau main dan ada Belanja. makanan di situ, ada Iya, betul, makanan. Pak. Angkor Nah, makanya orang tuanya tuh. dan orang tuanya tahu mengenai itu. Betul. Dan memaklumi. Oh ya udah. Ya, Yang penting ya, terawih, yang penting berakrab dengan lingkungan lingkungan. masjid Betul. dan soal pendidikan. Betul. Jadi sastra itu ya kaya sekali berisi tentang latar belakang si pengarangnya. Mm-mm, Kemudian sumber kekayaan sastra Indonesia mm-mm. sudah jelas ini. Hasanah sastra etnik Nusantara. Iya. Dan itu sampai kiamat juga nggak bakalan habis. Saking kayanya, Pak. Ya betul. Betul. Jadi ngapain itu harus jauh-jauh mencari ilham ke negeri orang di sekitar Padahal kita di juga banyak. sekitarnya ya, Pak ya, justru. Betul. Betul, 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 betul. Ya, maka nih saya dalam kurung ini Mm-mm. boleh jadi paling kaya di dunia Iya, sastra etnik kita itu. betul. Itu tahun 30-an ada seorang Jerman yang mencoba merekam dan menginventarisasi cerita rakyat Dayak. Itu tahun 30-an. Saya lupa nama penelitinya itu. Tapi menurut dia, itu kalau dicetak cerita rakyat Dayak tuh sebagian ya, itu jumlah halamannya udah 10.000 halaman. Baru sebagian, Pak. Baru Belum sebagian. sebelumnya tuh. 10.000. Betul, itu baru Dayak, belum Dayak Ngaju, belum Dayak macam-macam. Ya kan? Masya Allah. Jadi kaya sekali kita itu. Betul, Pak. Nah, sayangnya kan kemudian kita abai pada persoalan itu. Iya, karena terkesan kuno lah, atau Nah, terkesan itu. mistis lah, Nah, animisme, dinamisme ya. Justru malah itu identitas ya, Pak ya. betul. Nah, nanti kenapa bisa terjadi seperti itu akan kita bicarakan juga ya. Oke. Kemudian bahasa ibu, bahasa etnik atau bahasa daerah itu kan seperti tadi Anda sampaikan, di mana-mana kan ada bahasa daerah, ada bahasa Betul. etnik. Betul, Pak. Itu sumbangan yang luar biasa kayanya. Maka tak seperti tadi saya bilang itu, kamus besar bahasa Indonesia akan menjadi kamus yang paling tebal di dunia karena kita punya perbendaharaan, punya kekayaan dari bahasa-bahasa etnik itu. Betul banget, Bapak. Dan ada kosakata yang hanya ada di daerah tersebut dengan ritual-ritual. Wah. Betul itu. Ya, itu banyak sekali ya. Pasti, Pak. Ya. Nah, kemudian agama dan sistem kepercayaan juga luar biasa banyaknya.
Itu kan bisa menjadi inspirasi untuk menulis Iya, cerita rakyat, untuk menulis cerpen, untuk menulis iya, apa saja. Termasuk juga untuk melakukan penelitian. betul. Nah, kemudian tradisi lisan ini yang lagi Hmm, tren ini. betul. Tradisi lisan Ibu Teti, kenal kan Bu Teti? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Iya, Pak. Bu Pudensia. Nah Iya. itu sampai sekarang kan dia sudah ke UNESCO itu menjadikan beberapa beberapa dari produk kebudayaan dan tradisi lisan itu sebagai warisan budaya tak benda, Betul. dan memang luar biasa banyaknya, banyak sekali. Wah, berarti Nah, itu saya udah sayangnya kemudian seringkali kita belum apa-apa sudah a priori, sudah nganggap jelek, kuno dan sebagainya. benar benar benar. Padahal udah menyangkut kebijakan ya, Pak ya. Jadi Betul. peran Nah, hasil-hasil kekayaan ini yang tak benda ini justru bisa mempengaruhi kebijakan ya, Pak, secara betul, tidak langsung. dan sekarang Badan Bahasa kan sudah mulai mencoba Betul. revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Betul, Bapak. Ini kesempatan ini. Kesempatan emas. Ya, kemudian sastra enik, nah eh, sastra enik dan sastra Indonesia dikatakan oleh Subagio Sastrowardoyo itu pengarang Indonesia berada dalam perbatasan. Iya. Jadi satu kakinya ada di kultur etnik, satu kakinya ada di bahasa Indonesia. Oh. Iya kan? Ya, cara berpikir dan sebagainya. Oke, tapi ketika dia harus mengekspresikan secara nasional, tidak bisa tidak, Iya, harus pakai bahasa Indonesia. pasti. Ya, dan setelah itu ya harus diglobalisasikan, harus diperkenalkan ke masyarakat dunia Betul. lewat bahasa Inggris. Maka persoalan sastra Indonesia, sastra etik dan sastra Indonesia itu pertama eh, tradisional dan modernisme, tradisionalisme dan modernisme. Iya. Ya sebetulnya nggak harus dibenturkan begitu, ya kan? Modernisme silahkan jalan, tradisionalisme juga silahkan jalan, sama-sama saling melengkapi. Iya, tidak usah saling berbenturan, justru Betul, saling melengkapi. termasuk soal kelisanan dan keberasaraan. Betul. Karena menganggap sastra lisan itu nggak penting, nggak perlu Betul. dianalisis dan sebagainya. Iya, sumbernya tidak akurat Ya gitu itu, kebanyakan orang, Pak. ya Wah, itu itu kan, dikarang-karang ya, dibilang. justru Padahal itu di situ ada kreativitas, betul. ada latar belakang budaya, bahkan ada ideologi si pembicaranya. Iya. Nah, jadi kita harus terbuka ya. Yang selama ini kan mengabaikan ya, atau menganggap yang lama-lama itu buruk, tradisional Betul. buruk dan sebagainya. Ini kesalahan yang memang ditanamkan oleh kolonialisme Belanda. Karena itu, nah, etnisitas dan nasionalitas. Iya. Nah, saya tidak tahu kenapa kok bahasa bahasa etnik disebut sebagai bahasa daerah. Nah, saya Padahal nggak setuju dengan nggak setuju itu. ya, Pak? Enggak, karena kalau bahasa daerah artinya ada pusat, Oh, ada pusat dan daerah. hegemoni, ada Oh. hegemoni di sana. Padahal Indonesia itu apa sih yang disebut Indonesia? Kan Indonesia itu karena ada Bali, ada Lombok, ada Iya, Jawa, ada, tanpa itu kan nggak ada nggak ada Indonesia. Indonesia, Pak. Dia nggak bisa Pak, sendiri Jakarta aja, nggak bisa. betul, maka posisinya itu setara, sederajat. Nah, karena itu kalau pakai bahasa daerah, Kurang tepat ya, Pak ya, menurut sepertinya. saya, maka dalam banyak kesempatan saya tetap menulis bahasa etnik. Ya, karena spiritnya adalah
bahwa sastra etnik atau bahasa etnik itu sejajar dengan bahasa yang lain. Betul. Bahwa di sana ada bahasa Indonesia, ya, tapi tidak berarti bahwa keberadaan bahasa Indonesia itu harus menyisihkan bahasa etnik. Tidak juga seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, kembali ke semangat Sumpah Pemuda, nanti akan kita bicarakan itu. Oke ya. Pak. Nah, kemudian lokalitas dan globalitas. Ya, sekarang itu kan punya kesempatan, apapun yang ada di berbagai daerah itu bisa dipublikasikan secara global. Ya, ada banyak platform, media, dan inilah kesempatan kita untuk mencoba masuk ke dunia global, karena buat masyarakat dunia kultur etnik kita itu eksotik, sangat menarik, sangat beragam, sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat dunia sebetulnya. Betul. Kak, coba tuh kultur etnik masyarakat Korea itu kan homogen dia. Betul Pak. Homogen. Ya. Kita itu kaya sekali. Betul. Ya, nah jadi tarik menarik itu harus sudah saatnya. Jangan dibenturkan itu. Betul Pak. Tapi jalan bersama-sama. Nah dengan begitu Indonesia menghargai masa lalu, menghargai masa kini, dan menghargai masa depan. Betul. Gitu. Oke, berikutnya. Oke, peta jalan. Nah ini masalahnya. Perpisahan antara tradisi penulisan sastra kita itu seolah-olah dimulai dari latinisasi. Penggunaan bahasa Latin. Nah, karena ada penggunaan bahasa Latin, maka Belanda menetapkan itu sebagai kebijakan, sebagai ketentuan kebijakan politik. Itu tahun 1856 atau ya. Pemberlakuan bahasa huruf Latin. Nah, pemberlakuan huruf Latin itu menggusur penulisan huruf Jawi, Arab Melayu, huruf Pegon, dan aksara etnik lainnya. Itu dah Pak ya. Padahal kan banyak sekali di Lombok juga banyak, di Bima ada. Ada penulis, Pak. Aksara Bima itu. Aksara Ambojo. Iya, nah karena ada latinisasi, orang kemudian menganggap ngapain saya belajar aksara daerah. Betul. Mungkin bayangan mereka tidak terpakai juga gitu kan. Nah, betul. Sekarang kan Lontara Makassar sudah mulai dipelajari. Terus aksara Kerinci sudah mulai dipelajari. Iya, betul, menjadi muatan lokal. Betul. Ada beberapa pemerintah yang aware ya Pak. Ya, betul. Bagus dan perlu diikuti. Betul. Kalau pertanyaannya, lalu apakah menghasilkan uang? Itu ya enggak di situ nilainya itu. Betul. Tapi ya, pertama kita punya kebanggaan, ya, punya jati diri, punya nilai-nilai bahwa bangsa kita ini bangsa literat. Dari dulunya itu bukan buta huruf. Iya. Kan selama ini orang yang nggak bisa baca tulis huruf Latin dianggap buta huruf. Iya. Iya nggak? Padahal kadang bisa bahasa ini ya Pak, aksara-aksara ini. Iya, kan setiap malam Jumat dia ngaji. Iya. Ngaji emang nggak membaca itu. Itu betul Pak. Iqra. Iya. Jadi itu salah ya, salah kaprah. Betul, nah betul. Itu salah kaprah itu tentang konsep buta huruf itu. Iya. Itu. Nah kemudian, nah ini jadi awal mulanya latinisasi itu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, dan kemudian didukung oleh
Pres Tionghoa. Mm-mm. Nah, Pres Tionghoa itu menggunakan huruf bahasa Melayu pasar. Ya. Nah, tapi karya-karya besar seperti Hang Mm-mm. Tuah, kemudian Sejarah Melayu, Mm-mm. Tufat Al-Nafis dan sebagainya tenggelam itu, terpinggirkan. Seolah-olah nggak penting, termasuk juga Muhammad Bakir gitu, yang dia nulis nulis aksara dengan aksara Jawi, Iya. terpinggirkan itu. Mm-mm. Padahal dia pengarang besar Betawi. Ya, jadi sebetulnya ya eh, kebijakan Belanda dalam soal bahasa dan sastra itu tanpa sadar sebetulnya menciptakan stigmatisasi Mm-mm. bahwa ya, yang lama-lama itu jelek, tradisional itu jelek, Iya. bahwa yang baru itu dibawa oleh Belanda dan seterusnya itu. Mm. Termasuk Balai Pustaka. Mm-mm. Coba novel Balai Pustaka itu dipelajari. Itu pasti ada Mesias, dan Mesiasnya itu orang Belanda. Iya. Gitu. Dan yang buruk-buruk itu ya mereka yang tokoh agama, haji, ya. Itu semuanya jelek. Dibuat kesan buruk ya, Pak. Iya betul. Doyan Betul. kawin. Iya. Termasuk si Datuk Meringgi udah jelek ya, ya kan. Ya begitulah. Betul, 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 Pak. Nah, jadi sastra sebetulnya menanamkan nilai-nilai, dan Belanda berhasil menanamkan nilai-nilai yang mencitrakan eh, Belanda Stigmanya gitu ya, Pak. sebagai Mesias Mm-mm. dan pribumi dengan stigma yang buruk. Hmm. Ya. Ya, Pak. Oke, oleh karena itu kita perlu mulai memberi Mm-mm. penghargaan yang wajar terhadap asanah kebudayaan kita yang ada di sekitar kita. Mm. Gitu. Oke, berikutnya. Lanjut ya, Pak. Ya, Legitimasi. negara. Oke. Ini problemnya. Mm-mm. Karena kemudian pengajaran sastra dan kurikulumnya itu ya selain dianggap nggak penting, Ya. juga asana sastra daerah, kemudian eh, sastra etnik itu Mm-mm. dianggap bukan sastra, Ya. dianggap nggak penting. Betul, betul, Pak. Tradisi lisan itu dianggap nggak penting, jadi ngapain itu mempelajari itu dongeng dan sebagainya itu, ya Iya. kan? Mm-mm. Padahal itu kekayaan leluhur kita. Iya. Nah, sebetulnya dongeng atau apapun yang ada di sekitar kita itu, selain bisa untuk pembelajaran murid, ya, Mm-mm. juga untuk latihan Mm-mm. mereka menulis cerita. Betul. Jadi misalnya ada satu kelas ada 40, coba kelompok ya, Mm-mm. dibagi 10 kelompok, cari cerita sama nenek moyangmu, apa nenek atau kakek atau tetangga Betul. tentang ada cerita rakyat di situ, ya, susun Uh-uh. kan menjadi 10 cerita rakyat itu. Betul, Pak. Dulu fasenya masih bagus lah ya, Pak ya. Jadi anak-anak Ya, kita kenalkan. Tapi kondisi terkini kan seperti Bapak tahu ada AI. Soalnya saya pernah menemukan kasus, Pak. Disuruh buat cerita, dia tinggal klik, tolong buatkan cerita tentang Aan Nafis. Jadi mereka melompati fase-fase yang betul. beginilah kondisinya, Pak ya. Betul, kita sebetulnya belum saatnya. Belum saatnya ya, Pak, sepertinya berkenalan Atau dengan AI itu. paling tidak ya AI bolehlah itu sebagai perkembangan zaman ya. Mm-mm. Tapi jangan sepenuhnya ditaruh di apa. Betul. Kita punya manage sendiri Iya. harusnya, tapi anak-anak sekarang ya mau gampang aja mungkin ya, Pak ya. Ya, nah, persoalan autentisitas Mm-mm. itu nggak mungkin
Mm-mm. dibuat oleh AI itu. Betul. Coba periksa itu pembahasan segala itu Betul. bersifat umum semua. Iya, dan ini menjadi topik menarik juga sepertinya Pak untuk membahas misalnya skripsi cara menentukan bahasa AI karena memang mereka punya pola Pak yang oh ini Betul, AI nih betul, AI nih kita kalau betul, sering baca pasti paham ini AI mana yang bukan betul. AI. Ya. Pokoknya yang sifatnya umum, yang Betul, kajian-kajian umum itu eh, biasanya ya itu dilakukan oleh AI itu. betul. Yang spesifik, yang individualistik, yang khas, mereka nggak menyentuh itu. Betul. Nah, makanya berhubung dengan penjelasan Bapak terkait fase-fase itu sayang sekali ya Pak tidak mulai luntur lah akhir-akhir ini Betul. pemrosesannya. Nah, kemudian, nah ini juga eh, eksklusivitas akademis itu Iya. harusnya, alhamdulillah UI terbuka ya. Mm-mm. Tapi yang lain-lain itu Masih belum. eksklusif ya. Betul. Jadi UI kan kita lihat bagaimana skripsi teman-teman itu bisa membahas apa saja boleh. Betul. Nggak harus begini, nggak harus begitu. Iya. Terbuka, sangat terbuka. Mm-mm. Dan penentuannya itu bukan teori dulu, Iya. tapi Kasus objek dulu. dulu, Ya, objek kasus dulu. dulu. Kasus dulu baru kemudian mana teori yang cocok. Betul. Kalau Jadi nggak ada bukan yang cocok, teori yang iya, dijadikan acuan. betul. Kalau nggak ada yang cocok, udah bikin sendiri teori. Iyalah, iya nggak? Betul, Pak. Betul, Harus udah itu saatnya sumbangan. kita Betul, menyumbangkan. Betul, betul, Pak. itu sumbangan penelitian itu di situ. Betul. Dan harus punya keberanian juga. Mm-mm. Gitu. Nah, Amin Swini itu di bukunya eh, nas karya lengkap Abdullah bin Abdul Qadir Munsi Mm-mm. itu menyinggung soal pantun. Iya. Nah, pantun yang diteliti oleh masyarakat Barat itu Mm-mm. diperlakukan sebagai puisi, sebagai teks Iya. yang sudah selesai. Ah, Padahal pantun itu kelebihannya adalah di spontanitas. betul. Dan pada saat muncul di spontanitas itu ada suasana ya yang menciptakan sesuatu yang nggak mungkin terungkapkan di dalam teks. Ya karena spontan tadi ya, Pak ya. Jadi Betul. ada momen apa jadiin bahan, momen apa Nah, jadiin bahan. nah Jadi kemudian bisa jadi Amin puisi. Swini membuat semacam teori baru tentang itu. Dan itu Kita berlaku punya, sampai sekarang. Teorinya iya, digunakan. betul. Ya, dan kita harus punya keberanian itu. Betul. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan? Mm-mm. Kultur etnik bagi pemberkayaan sastra Indonesia. Oke, coba berikutnya. Nah, dulu Aib Rosidi Mm-mm. mengusulkan soal kedaerahan dan keindonesiaan. Keindonesiaan. Tapi yang muncul di sana itu adalah kosakata daerah Mm. masuk ke dalam sastra Indonesia. Mm-mm. Jadi masih artifisial. Oh, Tahun 50-an itu. luar biasa. Jadi banyak sekali warna lokal yang disusupkan di dalam hasanah sastra, Sastra. dalam cerpen dan sebagainya tahun 50-an itu. Iya. Uh, saya dengan orang Badan Bahasa Mm-mm. sedang menyisir cerpen-cerpen yang pernah terbit tahun 50-an itu. Iya. Saya, Mas Unu, Bu Melani, kemudian orang-orang Badan Bahasa. Mm-mm. Itu luar biasa. Luar biasa. Temuan Ada Bapak apa tuh? ya Kosakatanya ya, lebih ke kosakata ya atau gimana, Pak? banyak, tidak hanya kosakata. Oh. Eh, eh, temanya yang macam-macam. Kemudian persoalan-persoalan eksistensi manusia, nyawa, agama dan sebagainya.
sudah dipersoalkan di sana. Oke. Yang terbit di media massa atau spesifik ke buku, Pak? Enggak, di media massa, semua di media massa. Fokus ke media massa, oke. Iya, dan di situ ada penulis Tionghoa, ada macam-macam lah. Dan hampir semua majalah yang terbit ketika itu menyediakan ruang cerpen, menyediakan ruang puisi. Iya, Pak. Misalnya kantor imigrasi menerbitkan majalah, di sana ada ruang cerpen dan ruang puisi. Iya. Jadi banyak sekali. Nah, kesimpulannya bahwa booming sastra Indonesia itu ya diawali tahun 50-an itu. Oke. Karena itu lebih merepresentasikan keindonesiaan. Ada Batak, ada Ambon, ada Melayu, Sunda, ada Jawa, ada macam-macam. Dan tidak terbatas aksesnya ya, Pak ya, karena Betul. media massa. Nah, kemudian tahun 70-an ini Abdul Hadi WM mengusung soal kembali ke akar, kembali ke sumber. Artinya kita mencoba memanfaatkan asana sastra, sumber-sumber kebudayaan kita, karena itu sebagai akar. Maka Sultan Zikal Sumbahri ngangkat soal mantra, kemudian Linus mengangkat soal kultur Jawa, perempuan Jawa, bahasa Jawa dan sebagainya. Ya. Dan itu memperkaya kesusastraan kita. Betul. Itu. Nah, dan memang saya setuju ya dengan baik yang disampaikan oleh Aib Rosidi maupun Abdul Hadi, bahwa memang itu kekayaan kita. Betul. Yang tidak dimiliki oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh bangsa-bangsa lain. Maka manfaatkanlah itu. Betul. Ya, mantra itu kan sekarang sudah banyak sekali penyair kita yang memanfaatkan mantra. Betul. Memantrakan mantra. Ya, coba di Lombok nggak mungkin itu nggak ada mantra. Betul, Bapak. Iya. Itu hampir 20-an kosakata itu mantra. Mantra untuk memancing, mantra untuk menyakiti. Betul. Anda udah punya belum buku saya? Yang mana? Oh, udah dong. Sihir mantra. Sudah. Bapak ini teman-teman jangan lupa beli ya Sihir Mantra dari Bapak. Sayangnya saya kemarin nggak minta itu ya, nggak minta tanda tangan. Bapak belum tanda tangan. Nggak minta mantra dari Lombok. Oh iya. Kebetulan saya bukan spesialis, Pak, hanya membukukan saja. Ya, tapi ya, coba kalau kita pelajari, ya itu musikalitas bunyinya kan kuat sekali. Betul. Di mantra itu, puisi itu ya mengandalkan musikalitas bunyi. Iya. Nah, kalau itu kemudian menginspirasi teman-teman penyair kita, puisinya akan menghasilkan puisi-puisi yang bagus. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti tuh, misalnya orang Jawa baca tembang atau orang Ceko baca puisi, ya kan kita nggak ngerti, tapi kita bisa menikmati musikalitas bunyinya. Dari bunyinya, dari nadanya, ya kan? Intonasi dan sebagainya itu. Nah, dari hal itu aja sudah mempengaruhi perasaan estetik kita. Apalagi kalau kemudian kita ngerti. Betul, Pak. Ya. Nah, ada satu puisi panjang yang biasa dibawakan oleh orang-orang tua yang dianggap pawang gitulah, ya. Untuk mengantarkan roh,
ke alam kubur. Mm-mm. Dan itu di Toraja. Iya, Pak. Nah, jadi dia baca itu semalaman itu, baca puisinya itu. Mm-mm. Nah, tujuannya adalah mengantarkan roh itu masuk ke surga lah gitu. Iya, Pak. Nah, terus ada peneliti Prancis Mm-mm. mencoba menerjemahkan itu dalam bahasa Toraja ya. Mm-mm. Mencoba menerjemahkan puisi itu dalam bahasa Prancis. Iya. Nah, kemudian ada orang Indonesia, wah ini bagus sekali katanya. Terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Iya. Jadi dari bahasa Toraja ke bahasa Prancis baru ke bahasa Indonesia. Iya. Nah, saya membaca bahasa Indonesianya Isinya. Oh. dan luar biasa itu isinya. Metafora tentang roh, metafora tentang Tuhan, metafora Oke. tentang perjalanan, Hmm. kaya sekali. Penerjemahnya sih yang hebat ya, Pak ya, berarti Ya, ya, mencari konsepnya juga maksudnya. betul, betul. Hebat itu, menurut saya itu puisi luar biasa. Tapi alurnya lucu juga ya, Pak. Dari Dayak ke Perancis terus baru Indonesia. Toraja bukan Dayak, Oh, sorry, Toraja. Toraja, Perancis, Indonesia. Indonesia. Harusnya Iya. ya Harusnya orang Indonesia Indonesia itu. dulu. Nah, ternyata puisi sejenis itu Heeh. banyak juga berkembang di Meksiko. Bahkan Hmm. di Meksiko itu ada tradisi itu mengundang roh leluhur. Hmm. Jadi semacam perayaan lah. Kalau kita mungkin habis Lebaran atau apa gitu. Mm-mm. Dan itu setiap tahun. Mm-mm. Dan di setiap tahun itulah muncul puisi-puisi yang memanggil rohnya itu. Iya. Itu dalam bentuk puisi. Mm-mm. Ternyata juga di Kolombia ada, di Amerika Mm-mm. Latin itu banyak juga. Mm-mm. Ya, artinya, ya, terutama yang kaitannya dengan Toraja tadi, Mm-mm. leluhur kita itu sudah jadi penyair hebat itu. Iya. Iya, dia jadi penyair hebat dengan bahasa Torajanya itu. Iya. Nah, Dan tapi apakah kemudian itu masuk ke dalam kurikulum atau kemudian diangkat dalam hasanah sastra Indonesia? nah itu ya, Pak ya. Ya, jadi Padahal tugas. ketika Bapak, misalnya itu kan ditulis sudah lama ya, Pak ya. Iya, Kemudian kita di era sekarang bisa baca dan masih bisa mengambil manfaat atau maknanya dan nah, temanya relevan, itu kan sebuah keberkahan yang nah, betul. Nah, sayang sekali kalau tidak di sebetulnya ini. generasi Z kita Mm-mm. ini punya kesempatan Betul. untuk pertama, ya, memperkenalkan hasanah sastra etnik, pakai bahasa Mm-mm. etnik. Mm-mm. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mm-mm. Setelah itu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Betul. Tayangkanlah di YouTube atau di mana di mana. Mm-mm. Nah, ada penyair Instagram Mm-mm. namanya Rupi Kaur. Iya, yang Pernah dengar ya? kemarin. Iya, Ya, topiknya ya, Pak ya. ya. Itu dia jadi kaya raya karena diundang kemana-mana. Puisi Instagram. Nah, padahal kalau kita bandingkan dengan petata petiti, kemudian peribahasa kita, Mirip. ya, iya, itu kan motivasi, puisi-puisi Betul, motivasi. betul. Jadi kita nggak kalah sebetulnya. Betul sekali, Pak. Kadang Tuh. kalau kita, saya beberapa puisi saya baca dari Mbak itu mah ada konsepnya, bentuknya di versi kita ya, Pak ya. Tapi mungkin dengan Banyak, pengemasan dia yang menarik, menjadi ya. nilai lebih dia. Ya, Gitu. jadi generasi Z kita itu punya kesempatan untuk Betul, melampaui Rupi Kaur. betul. Itu oleh karena itu galilah akar dan sumber kebudayaan kita. Mm-mm. Kemudian dokumentasikan Iya. dan mengungkapkan kembali. Mm-mm.
kemudian melakukan transformasi dan revitalisasi. Jadi jangan ansih karya itu saja, harus direvitalisasi, harus dikemas lebih menarik. Tadi seperti yang dilakukan oleh Rupi Kaur. Ya, kemudian mengalihwahanakan. Nah, mengalihwahanakan inilah itu bisa dalam bentuk musikalisasi puisi atau cerita atau cerpen atau prosa mini atau puisi atau apa saja. Apa menyarankan supaya hasanah sastra etnik itu dialihwahanakan ke dalam berbagai media, ke dalam berbagai platform. Kita nggak kalah kok. Betul. Jadi bisa melewati Rupi Kaur. Kenapa? Karena kita punya bahasa etniknya, bahasa Indonesianya, dan bahasa Inggrisnya. Betul. Tinggal menunggu undangan dari Tokyo atau dari dari Seoul atau dari Prancis. Tapi tentunya sebelum diundang ya harus membuat atau mengemas topik-topik itu dengan sebaik mungkin juga ya Pak. Ya tentu saja, tapi sebagai proses pembelajaran itu perlu. Betul. Keberanian untuk itu ya. Daripada kita mempublikasikan apa itu ya, yang sesuatu yang buat saya itu enggak lah. Gambar-gambar acara apa, orang tabrakan. Pilpres gitu menarik gak Pak? Debat gitu Pak. Ya itu dia. Udah kita berada di jalan sunyi, tapi langsung menyentuh ya, menyentuh karakter bangsa ini. Identitas kita. Dan mengangkat martabat bangsa ini di masyarakat dunia. Itu hanya dengan itu kan, hanya dengan kebudayaan martabat bangsa ini akan dihormati masyarakat dunia. Betul. Kan Ngaben itu Ngaben, kemudian Bali udah sangat terkenal itu. Iya, betul Pak. Ya. Nah emang Indonesia cuma Bali saja kan enggak? Banyak. Ya kan? Iya. Banyak yang lain, termasuk Lombok. Nah, kemudian hal berikutnya yang penting bagi generasi Z itu adalah menciptakan mitos baru. Nah, mitos itu yang dilakukan oleh Korea, oleh Cina, oleh Prancis. Banyak sekali negara-negara yang mengandalkan wisata itu menciptakan mitos baru. Wah, untuk menarik pemudik. Ya, misalnya soal gembok cinta, Anda pernah dengar ya? Ya ada. Kalau kita ini akan abadi, tidak ya putus. Betul. Nah, dia ciptakan itu jembatan. Jadi di Seoul ya, ada satu sungai kecil. Iya. Lalu dibuatlah jembatan, namanya jembatan cinta. Kalau mau cinta kita abadi, harus melewati jembatan itu. Okay. Kalau orang jomblo pengen punya pacar atau pengen lewati jembatan itu. Jembatannya kecil. Iya kecil Pak, di video-video Pak. Bapak pernah ke sana Pak? Iya, dulu kan saya di sana. Oh iya, sendirian atau sama yang lain? Yang lain. Ya, nah. Kemudian jangan cuma lewat. Harus digembok cintanya itu. Nah, maka belilah gembok. Wah. Lalu ada gemboknya ditaruh di situ. Jadi ada jualan khusus tukang jualan gembok. Dan ada tulisan tentang apa, kasih pesan di situ, taruh di gemboknya. Oke. Nah, seperti Sungai Rhine di Prancis, itu ada mitos itu. Jadi kalau melewati jembatan itu ya
cinta kita supaya abadi, maka harus digembok cintanya itu. Oke, di Perancis juga ada ya Pak ya? Dan itu banyak sekali, saking banyaknya kemudian akhirnya dibuang sebagian. Mm-mm. Nah, tapi itu kan produk wisata yang Iya. menghasilkan eh, eh, menghasilkan sesuatu secara ekonomis. Mm-mm. Nah, Betul. Korea itu kemudian juga membuat pesan untuk saudara di Korea Utara Pesan apa tuh supaya Pak? Pesan romantis? supaya supaya ada perdamaian, maka Ah, bikinlah pesan itu. Jadi di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, iya Pak. Drama Korea nggak sih Pak? Bapak mau bahas ini? enggak, enggak di perbatasan Iya. Heeh. itu banyak sekali pesan-pesan yang ditulis di Iya. situ dan ditempelkan. Iya, Dan iya, iya. mereka kan harus beli dulu, harus beli pulpennya, harus beli kertasnya, Justru yang harus memberikan pesan juga bukan orang Korea ya Pak ya, bukan turis-turis di orang sana. Korea, bukan orang Korea. Iya, 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 iya. Nah, dan penuh sekali itu, Betul. Masya termasuk Allah. benderanya dan sebagainya. Ah, Itu adanya di perbatasan Korea, tembok perbatasan Korea Utara dan betul, dan Korea Korea Selatan. Selatan. Nah, Jadi lokasi juga drama Korea. ya betul. Nah, artinya Korea berhasil menciptakan Betul, mitos baru. betul. Lombok Jadi itu kaya sekali, Narmada itu banyak sekali itu mitosnya. betul Pak, Pak. Air awet muda Pak. Nah, betul, air jam-jamnya orang Hindu kan di situ. Betul Bapak. Wah seger Iya, ya. Semoga Bapak berkesempatan mandi di sana ya suatu hari nanti. tapi pernah saya ke Oh, situ. pernah Pak? Oke. Pernah. Dan ada mitos belut Heeh. putih. Gunung Putih ya. Belut putih, Belut-belut putih. Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Ya katanya kalau masuk ke Narmada di situ ada kolam kecil, Mm-mm. melihat Belut belut putih putih, berarti segeralah minta apapun. oh, Nanti cita-cita itu akan terkabul. oke. Itu udah bagus Pak, udah satu legenda kan? Legenda Betul. belut putih. Terus saya tanya kepada petugas di situ, Ah, ah. mana belutnya? Nggak ada Pak, itu lagi ngumpet di lubang itu. Jadi kolam itu memang ada lubang kecil di Oh, pojok. Nah, bagaimana cara supaya untuk belut itu memancing dia keluar keluar? gimana Pak? Dilemparlah koin. Oh, Tapi karena kami nggak punya koin? koin, Bapak lempar maka apa? beli Hah? dulu uang 100.000, Oh, ditukarlah menjadi koin. pakai koin. Terus keluar Pak? 100.000 dilempar ke situ nggak keluar juga. Mitos baru. Tapi si petugasnya itu Heeh. mungkin Bapak belum hoki Pak, Betul. nggak Karena apa-apa. ada pengunjung lain yang ada melihat Iya gitu ya Pak ya. betul. Oh. Jadi maksudnya supaya Bapak nanti ke sini lagi. Ya siapa tahu pas ke sini lagi Bapak ketemu Lihat bulut sama belut putih. putih. Nah, begitu. Itu kan mitos. Betul, betul Pak. Dan di sekitar Narmada itu puluhan itu. Betul. Termasuk tadi air air awet muda Air itu. muda. Karena kayaknya saya setelah minum air di situ jadi Jadi awet muda ya muda Pak? nih. Pantesan Bapak. Saya orang sini malah jarang minum ya. Sama itu, yaitu air jam-jam, Air air zam-zam. jam-jamnya orang Hindu itu. Nah, betul. Seger Pak. Nah, terus di Lombok itu juga ada satu pulau Mm-mm. yang kalau kita nyebrang ke pulau, kita datang ke pulau itu, kita akan melewati satu kawasan air tawar. Apa tuh Pak? Kok saya Ada baru air dengar ya? tawar itu. Saya lupa pulaunya itu. Oke. Menjadi Jadi kalau catatan kita, saya ini. kalau ke pulau itu ada satu kawasan Oke. yang di tengah laut itu khusus air tawar. Oh. Nah, itu belum dimunculkan mitosnya. Mm-mm. Jadi kita kalau minum di situ, nah, apakah kemudian kita dapat hoki atau apa? Karena itu air tawar, bukan air laut. Enggak asin, airnya Oh. tawar. Wah ini menarik ya Pak ya.
Apakah berpenghuni atau tidak? Nanti kita Nah, cari ya, ya sahabat betul. bahasa. Lalu kita bikinlah mitos cerita Betul. bahwa dulu ada bla 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 bla. Wah, sehingga akhirnya Nah, keluar. ya jadi Menarik, cerita menarik, rakyat, menarik. jadi Betul, cerita Pak. rakyat. Betul, 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 betul. Nah, nah, kemudian itu jadi proyek wisata. Betul. Nah, hampir semua tempat wisata di berbagai tempat di dunia itu selalu ada mitos. Betul. Dan mitosnya macam-macam. Ya, jadi bukan hanya mengandalkan keindahan alam. Betul. Cerita juga Nah, bisa menjadi alat ya, Pak, betul. untuk Danau Toba itu banyak sekali mitos di situ. betul, Pak. Gunung Rinjani juga, Pak. Gunung Rinjani, kemudian Merapi, Merapi. hampir semua. Waktu saya ke Toba Mm-mm. itu eh, kan ada Pulau Samosir. Iya. Bapak kalau ke Pulau Samosir ini lebih cepat Pak, tapi boleh juga Bapak melihat batu gantung. Batu gantung. Batu gantung apa itu? Itu ada dulunya seorang gadis Mm-mm. yang dilarang Mm-mm. oleh orang tuanya menikah dengan satu marga. Oh, tapi Jadi ada cinta si gadis itu, Pak. akhirnya kedua orang itu bunuh diri. Ya. Nah sekarang sudah menjadi batu. Dua-duanya itu Dua-duanya pasangan ya, Pak. itu. Jadi kalau Bapak langsung ke Samosir, Bapak nggak melewati batu gantung. Bapak harus lewat batu gantung. Oke kalau gitu. Kita lewat gitu. Kita lewati. Pak. Tapi Memang kata bentuknya situ, seperti manusia, Pak. tapi ketika saya tanya, si tukang perahunya itu bilang begini. Tapi kalau lewat batu gantung itu agak berbelok kita Pak, jadi jauh. Jadi harganya harus naik. Udah nggak apa-apa. Akhirnya ya disepakatilah naik biaya dari Pulau Samosir yang tadinya berapa ribu ditambahin. Oke. Karena ingin melihat batu gantung tadi, itu. Bapak. Memang lewat ke situ. Akhirnya melihat. Dan memang di atas itu ada batu stalaktit. Yang enggak menyerupai sama sekali manusia. Tapi memang stalaktit. Oke. Nah, terus kata si petugasnya, itu loh Pak, batu gantung. Lah saya bilang ini sih bukan batu gantung. Bisa aja lo. Mitos baru. Tapi mitos itu penting sekali. Betul Pak. Karena memang wisatawan entah mengapa ya Pak, ketika kita datang ke tempat wisata ada yang seperti itu jadi tertantang. Oh, masa sih? Akhirnya terpancing juga ke sana. Nah, maka teman-teman di Balai Bahasa Nusa Tenggara ini, ayo kumpulkan itu mitos-mitos, ciptakan mitos baru. Alhamdulillah sudah sih Pak. Alhamdulillah. Jadi kan ada, kalau Bapak pernah mendengar, ini serentak di semua provinsi, ada namanya sayembara cerita anak. Nah, ya. Itu Pak, wah saya ikutan lihat juri. Karya-karya, nggak juri Pak, saya ikutan aja Pak. Ya. Wah, luar biasa sih. Memang. Anak-anak muda di sini. Betul. Dan mereka tidak hanya sekadar menulis Pak, mereka juga mengilustrasikan Pak. Karena ini cerita anak kan outputnya. Betul. Sasarannya anak-anak, otomatis harus visual, harus menarik dan keren sih. Betul. Dan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dijual ditaruh di bandara, laku. Tapi butuh modal. Modal. Kan itu badan bahasa. Iya benar. Tapi artinya karya-karya seperti itu dicari oleh masyarakat asing. Betul Pak.
gitu. Dan kita tidak tahu ya Pak, kedepannya mungkin justru akan menjadi sebuah karya eksotis tadi yang Bapak bilang ya. Betul, Kita akan betul. mencarinya gitu. Nah, oke, jadi tugas Balai Bahasa sebagai peneliti Mm-mm. itu ya, mencoba melakukan Mm-mm. melihat perspektif baru, berbagai Mm-mm. kemungkinan dari eh, sastra etnik ini. Mm-mm. Kan banyak sekali, ada mitos, ada legenda, ada macam-macam. Iya. Dan Wah ini kemudian, menarik sih Pak. nah Mm-mm. kalau mau penelitian ya pakai teori, ya teorinya yang relevan lah. Kalau nggak ada teori yang relevan ya nggak usah pakai teori, bikin sendiri aja Bikin teori. sendiri teori baru ya Pak. Ya, di Mabasan itulah ya, Oke, di iya jurnal Pak. itu seringkali ada kesan Mm-mm. eh, keinginan untuk pamer teori. Padahal nggak Nggak manfaat ya perlu, Pak. iya. Hmm. Jadi kayak air dan Minyak dan minyak nggak nggak nyambung, nyatu. nggak nyatu. Mm. Di Iya betul. majalah Kandai juga kan saya jadi itu Mitras Besari juga eh, Pak. eh, Mm-mm. kayak begitu teman-teman itu. Betul. Jadi nggak usah terlalu dibebani oleh teori. Mm-mm. Nah, kemudian memanfaatkan sastra etnik untuk pemerkayaan ragam sastra, Sastra kajian. puisi, prosa, cerpen segala macam, Mm-mm. untuk berbagai kajian. Dan kajiannya harus jangan konvensional. Betul. Nah, kemudian kosakata dan ekspresi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia khususnya Pak ya. Oke, Wah nah ini misalnya gambar apa ini, nih Pak? Mm-mm. ini cerita apa nih? Kancil. Kancil dan Buaya. oke. Ini kan dianggap sebagai cerita yang tidak mendidik Ih, enggak sih Pak karena kalau saya. karena Kancil ngebohongin Buaya. buaya, ya kak, Tapi wajar karena dia harus licik, menyelamatkan diri. licik katanya nih Kancil itu. Mm. Maka anak-anak kita kalau suruh baca ini sebetulnya disuruh baca, suruh berbuat licik. Tidak begitu, tidak begitu. Nih satu contoh bagaimana Felix Bourdieu ya, Uh-uh. yang orang Prancis Mm-mm. melihat soal arena sosial. Nah, si Kancil Mm-mm. itu memahami arena sosial. Mm-mm. Dia bahwa di seberang sana ada kebun yang lebih subur, ada buah-buahan dan sebagainya. Mm-mm. Ya, maka dia harus ke sana. Mm-mm. Kan itu memerlukan pengetahuan. Iya. Nah, kemudian kalau ke sana ada buaya, ya kan? Tangannya. Nggak mungkin itu. Tapi karena dia punya modal budaya, modal simbolik, modal pengetahuan, dia bisa uh, negosiasi dengan buaya. Mm-mm. Dan karena buaya tidak punya modal tadi, dia ikut aja. Artinya otak lebih penting daripada otot. Betul. Kan itu harus analisis cerita rakyat kita itu. Mm-mm. Itu kan pakai teori Felix Bourdieu, Prancis. Mm-mm. Tapi kalau nggak sesuai ya jangan diterapkan. Iya. Nah, saya cuma ingin menggambarkan saja bahwa boleh saja teori Barat itu dipakai, tapi penerapannya yang sesuai, Yang cocok. yang mencoba mengangkat kekayaan karya itu. Gitu. Oke, berikutnya. Oke Pak. Nah ini cerita apa nih? Maling kundang ya Pak ya? Ya betul. Citranya Maling Kundang itu sebagai anak durhaka. Ya enggak? Iya Pak. Enggak gitu. Coba lihat dari aspek feminisme. Ini Ninik Mamak nih. Minangkabau. Matrilineal. Iya enggak? Iya Pak, matrilineal. Jadi perempuan harus lebih perkasa.
harus punya legitimasi eh, ideologis, legitimasi Mm-mm. kultural, legitimasi sosial. Mm-mm. Mm-mm. Maka itu anaknya harus dibikin sengsara Mm-mm. jadi Mm-mm. batu. Dan Iya, di Pak. dalam Malin Kundang itu tokoh-tokoh laki-laki jadi pecundang itu. Jadi kalau Iya. mau dilihat dari feminisme, kajian feminis, Mm. ya kan artinya eh, teori feminisme yang dari Ono itu Mm-mm. kita sudah punya. Dari Minangkabau sudah cerita itu, iya, betul. Minangkabau sudah menerapkannya Menunjukkan itu. Betul, 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 Pak. gitu. Hmm. Jadi Lanjut? jangan Mm-mm. jangan artifisial Mm-mm. kajiannya. Coba berikutnya lagi. Oh, Nah, kalau ini 20 yang dongeng anak. di sini ada dongeng-dongeng yang tokoh-tokohnya itu cenderung mati, yang jahat mati, Mm-mm. yang baik Mm-mm. bahagia. Kalau Mm-mm. di Korea Mm-mm. itu tokohnya itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi ya, Pak. Jadi yang jahat bertobat Mm-mm. dan kemudian diterima oleh Mm-mm. yang baik. Ya. Mm-mm. Jadi yang jahat-jahat itu bertobat, Iya. nggak mati. Nah, kenapa kita tidak coba membuat cerita dongeng atau apa yang juga pertobatan, rekonsiliasi dan sebagainya. Oke. Tidak penghukuman dengan kematian itu. Mm-mm. Tema-tema baru yang bisa dieksplor gitu ya, Pak ya. Nah, gitu. Oke, berikutnya. Nah, Oh, kalau ini novel. Betul, 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 betul. ini saya kira sudah lah ya. Iya. Oke, terus ya ini juga. Muhammadiyah sama Omar Khayyam. Nah, saya kira itu ya. Oke, wah ini luar biasa Pak. Tidak terasa Terima juga kasih. sudah 1 jam Pak membahas Iya. satu topik kecil dari sastra. Iya, Ini bahkan kita belum menyentuh etnik-etniknya ya Pak ya. Kalau Bapak betul. membahas lagi misalnya, Bapak kan fokus ke Sunda ya Pak misalnya. Sudah. Itu Weh, juga banyak sekali betul. kajiannya, luar Kaya biasa sekali. sih, Sunda kaya itu sekali kaya. Pak. Masya Allah sih Pak. Tapi jangan menganggap Sunda itu paling kaya dibandingkan yang lain. Bahwa kaya iya, Iya, tapi tidak sama paling juga kaya. dengan sama juga dengan Jawa. Betul. Karena selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Betul sekali Bapak. Gitu. Nah, Artinya luar biasa gitu pembahasan kecil aja kita menghabiskan waktu 1 jam dan luar biasa banyak wawasan. Dan ini ya. sangat bersambungan ya Bapak ya. Artinya berkaitan dengan siniar kami yang sebelum-sebelumnya Bapak. Jadi Oh kita ya ya. mengundang penulis yang karyanya itu lulus di Ubud Writer, Oh ya kemudian ya ya. Kuala Hatulistiwa ya Pak? Satu ya. Salah, Mm, salah. Baguslah Kusala, itu. Hatulistiwa, dan DKJ. Dan yang satu benang merah yang saya lihat adalah mereka sangat eksis dalam merepresentasikan etnis mereka, Pak. Jadi Betul, di dalam ceritanya dia tuangkan tentang mitos, Pak. Dan itu betul, hampir betul, rata-rata, Pak. Yang betul. pemenang-pemenang itu kekuatannya justru di situ. Ya. Jadi Nah, benar-benar sangat terbukti nih teori Bapak nih. kalau kita baca eh, karya novel terutama ya, Mm-mm, para pemenang Nobel mm-mm. itu mereka mengangkat kultur etnik. Betul. Dan itu menjadi benar kata Bapak ya, senjata yang Iya, tadi sukses di bidang pariwisata, sukses di bidang kebijakan, terlebih lagi sukses dalam tadi untuk mengeksistensikan karya itu ya, sendiri, ya. diakui oleh banyak event dan momen luar biasa. Mungkin Eh, untuk menjadi penutup ya Pak ya, ada nggak ada tanya jawab ya. nggak ada Bapak, ini record, nanti Oke, oke. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Nah, via YouTube ini akan saya saya sampaikan. singgung aja nih potret lingkungan dalam tradisi lisan Oh Nusantara. boleh, boleh Pak, karena saya juga tertarik nih buku ini.
Ya, nah kebetulan saya Mbak diminta untuk Darmawanti, Mbak Darmawati ya. saya diminta untuk memberi semacam ulasan, Oh, prolog lah, epilog. iya 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 Pak. Dan saya coba melihat hasil penelitian mereka itu. Mm-mm, Memang sebagian ada yang belum mendalam, mm-mm. sebagian lagi ada yang Cukup, ya bagus, dan bagus. ada yang masih terpesona oleh teori. Oke. Tapi bukan di situ soalnya. Mm-mm. Saya melihat bahwa teman-teman ini itu mengangkat sesuatu yang tidak banyak dibicarakan orang, Iya. yang justru memberi sumbangan Mm-mm, bagi hasanah sastra Indonesia atau bahasa mm-mm, Indonesia. mm-mm. Satu di antaranya ketika bicara soal sagu, Sagu. Mm-mm. penanaman sagu. Iya. Ya, kan bagi paling tidak bagi saya yang orang yang tinggal di Jawa, Mm-mm. sagu itu ya makanan khas orang Sulawesi. Sulawesi, Timur, orang-orang timur. ya orang timur. Yang tahu ya cuma itu doang. Iya, Sama seperti nasi, betul. Orang ya enggak? Inggris nggak tahu, Pak. Ya, nah, Nasi goreng. tapi di Jawa kan ada nasi, ada beras, ada Oh, istilahnya. Ya, ya, ya ya, 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 ya. ada Emping. gabah, Ah, ada macam-macam kan. ah, ah, ah. Bukan cuma nasi dan beras saja, bukan cuma bubur aja. Iya, istilahnya Bubur banyak. juga kan banyak sekali itu, ada bubur merah, bubur ayam, bubur macam-macam. Betul. Nah, ini soal sagu Mm-mm, itu juga ternyata banyak sekali kuliner yang mm-mm. dihasilkan oleh sagu. Iya. Jadi bukan hanya untuk makanan masyarakat di timur, Mm-mm. tapi juga dia bisa memanfaatkan untuk berbagai kuliner yang justru diminati oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat timur ya, Mm-mm. masyarakat Indonesia lainnya juga meminati eh, produk yang dibuat dari sagu itu. Iya. Enak, Pak, Dan soalnya. nah, dan yang hal yang juga penting itu adalah istilah-istilahnya Betul. Sama yang juga dengan cireng, Pak. Berbagai makanan dari Sunda. sudah ya Cilok. betul. Wah, ini sudah Cilok marak kan loh, itu Bapak. Kalau ke Lombok, itu Bapak bisa lihat deretan jual cilok, eh, cireng. kan Apalagi itu Pak, udah Aceh, masuk bakso itu, Aceh. masuk KBBI. Iya, cilok. Nah, kenapa istilah-istilah yang dihasilkan oleh sagu ini nggak masuk? Kan harusnya masuk Iya, juga. harusnya. Gabah kan sudah ada tuh. Sudah. Gabah, benyer, terus Mm-mm. beras, Mm-mm. terus padi dan seterusnya itu. Iya. Wah, ini menarik ya, Pak ya. Wah, luar biasa. Itulah sumbangan Mm-mm. ya kebudayaan etnik kita Ya. bagi kebudayaan Indonesia, bagi bahasa Indonesia dan Mm-mm. seterusnya. Ya, luar biasa, Pak. Oh, Wawasan yang sangat bermanfaat tentunya untuk sahabat bahasa melihat salah satu fenomena yang seperti saran dari Pak Maman ya, bisa jadi topik penelitian untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mengerjakan topik apa untuk skripsi, tesis ataupun kajian doktornya. iya, iya, Ini luar biasa memberikan peluang ya Pak, dan tentunya tadi untuk menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah ataupun masyarakat-masyarakat yang sangat menginginkan bahasa dan sastra kita, bahasa etnik yang seperti dijelaskan oleh Pak Maman bisa hidup dan abadi. Ya, luar biasa. betul. Itu kan berkaitan dengan pelestarian. Betul. Terima Dan kasih ya, Bapak. Wah, ini wawasan yang betul mungkin tidak setara dengan 6 SKS ya, lebih ratusan SKS. amin. Jadi kangen kuliah saya Pak ini jadinya.
Wah, ini pastinya tentunya harus diluangkan dalam bentuk tulisan ya, Bapak ya. Ya, Obrolan-obrolan kita biar lebih baku dan bisa dibaca kapanpun ya, nanti. siap. Sekali lagi terima kasih Bapak Terima kasih untuk ya. waktunya, wawasannya sudah berbagi di sini. Tentunya sangat berharga untuk sahabat bahasa di rumah. Sekali lagi Amin. terima kasih Pak Maman. Terima kasih. Sampai ya. jumpa di lain kesempatan. Semoga Ya. sehat selalu dan bahagia selalu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih juga untuk sahabat warahmatullahi bahasa yang setia menemani Siniar Sasambo. Kali ini jangan lupa saksikan siniar lainnya di kanal YouTube Kantor Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Spotify Siniar Sasambo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Sampai jumpa.